Seperti yang kita tahu, partinya Kajuma itu terdiri dari 4 orang, yaitu Aqua, Megumin, Darkness, dan Kajuma itu sendiri. Tapi bagaimana jadinya jikalau Kajuma pindah party dan meninggalkan mereka bertiga dengan orang lain? So, langsung aja kita bahas. Kejadian ini harusnya berada di season 1 Konosuba, tepatnya setelah perburuan peri salju atau setelah kematian pertamanya si Kajuma di Isekai. Jadi pada saat itu Kajuma dan partinya sedang berkumpul di guild, dan tiba-tiba si Das mengejek si Kajuma itu adalah seorang beban karena dia hanya memiliki job tingkat rendah, sedangkan anggota party lainnya itu memiliki job tingkat lanjut semua. Dan juga si Das itu bilang kalau si Kajuma itu hanya bersenang-senang dengan wanita cantik saja dan sedang mencoba untuk membuat haremnya sendiri. Walaupun sudah diminta untuk tidak usah diraukan saja oleh Aqua, Megumin, dan Darkness, tapi karena si Kajuma ini sudah terlanjur emosi dan kesal, dia pun meminta untuk bertukar party 1 hari saja dengan si Das ini. Singkat cerita, mereka pun bertukar party, dan saat ini Kajuma dan partinya Shida sedang mengambil misi untuk berburu goblin. Party ini berisi 4 orang, yaitu Len sebagai penyihir, Tyler sebagai crusader sekaligus pemimpin di party ini, Kate sebagai archer, dan tentu saja si Kajuma. Sementara itu di tempat lain, Shida diminta untuk menjadi pembawa barang oleh temannya si Kajuma. Balik lagi ke si Kajuma. Ketika mereka sedang membahas strategi untuk memburu goblin, Kajuma merasakan ada sesuatu yang sedang mendekati mereka. Dengan arahan si Kajuma, mereka pun memilih untuk bersembunyi dahulu karena mereka tidak tahu apa yang sedang mendekat. Ternyata itu adalah monster rookie killer, monster yang gemar untuk memburu para petualang pemula. Pada akhirnya mereka pun sampai di tempat pemukiman goblin, dan karena ketahuan mereka pun bersiap untuk bertarung. Di sini si Kajuma menggunakan skill kemampuan dasar miliknya dan menjadi support untuk party barunya ini. Ketika mereka sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba monster rookie killer kembali ke arah mereka. Pada awalnya si Kajuma diminta untuk lari saja dan meminta bantuan ke guild, tapi dengan kecerdasannya Kajuma melempar pasir dengan sihir miliknya dan memberikan kesempatan untuk mereka kabur melarikan diri dari monster rookie killer itu. Setelah lolos, mereka pun istirahat sembari memuji si Kajuma ini. Berkat kecerdasan dan keberuntungannya, mereka dapat terhindar dari monster rookie killer itu. Di sini juga Tyler mengakui kemampuannya si Kajuma dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam party secara resmi. Sementara itu di depan guild mereka bertemu dengan Das dan yang lainnya dalam keadaan yang berantakan. Sudah pasti dapat kalian tebak, yaitu seperti biasa mereka bertiga tentu saja bertingkah konyol, tapi untungnya saja mereka berhasil selamat. Dan di sini akhirnya Das pun meminta maaf kepada si Kajuma karena terlalu meremehkan tugasnya di dalam party tersebut. Nah, seperti itulah cerita ketika si Kajuma ini pindah party. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah hanya Kajuma sajalah yang dapat bertahan di party sableng itu. Das yang baru 1 hari saja bersama mereka sudah hampir kena mental. Jadi cuma si Kajuma yang mampu untuk bersama dan mengeluarkan potensi ketiga orang itu dengan kecerdasan dan keberuntungan yang ia miliki. So, jangan lupa subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.